Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hukum internasional. Saya selaku moderator, Akmal Fikri Alhadi dengan NIM 070111825329. Saya Fatima Syarisa dengan NIM 0711130008. Saya Siti Fatihatul Sadia dengan NIM 07011182530016. Saya Kalarang PAP dengan NIM 07011182530014. Saya Melisa Ananta dengan NIM 07011182530017. Saya Eknom Faul Fikri dengan NIM 07011182530005. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Safebri MSI. Terima kasih. Latar belakang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam era globalisasi, hubungan antar negara semakin kompleks, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat mengatur hubungan tersebut agar tidak menimbulkan konflik. Hukum internasional hadir sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Kaila. Kepada Kaila dipersilakan. Jadi, materi pertama itu ada pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara serta subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan internasional. Selanjutnya, sini ada dasar-dasar hukum dari internasional. Yang pertama itu ada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Wina 1969, dan terakhir Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38. Baiklah, terima kasih kepada Kaila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nadiza. Kepada Saudari Nadiza dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan apa dari dasar hukum itu sendiri. Pasal 38 menyebutkan bahwa sumber hukum internasional meliputi yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum, dan yang keempat putusan pengadilan dan pendapat ahli. Next slide. Kemudian untuk sumber hukum internasional, yang pertama perjanjian internasional itu adalah kesepakatan antar negara. Kemudian yang kedua untuk kebiasaan internasional itu merupakan praktik yang diakui sebagai hukum, dan yang terakhir prinsip hukum umum yang dilaksanakan sebagai asas yang diakui secara global. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sipa. Kepada Sipa dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hukum internasional. Jadi yang pertama itu adalah menjaga perdamaian dunia, lalu yang kedua itu adalah mencegah konflik antar negara, yang ketiga itu adalah melindungi hak, dan yang keempat itu adalah mengatur kerjasama internasional. Next. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus dari hukum internasional itu sendiri yang berupa sengketa Laut Cina Selatan. Jadi sengketa ini melibatkan beberapa negara seperti Cina, Filipina, Vietnam, dan juga Malaysia terkait klaim wilayah laut yang kaya sumber daya alam. Masalahnya itu adalah tumpang tindih klaim wilayah dan perebutan sumber daya minyak, gas, dan ikan. Terima kasih. Saya kepada para moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Sipa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fanya. Saudari Fanya dipersilakan. Baik, terima kasih Akmal. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis kasus. Kasus tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, itu hukum internasional penting sebagai alat penyelesaian sengketa. Lalu yang kedua, namun tidak semua negara patuh terhadap keputusan hukum internasional. Dan yang ketiga, kepentingan nasional sering lebih diutamakan dibanding kepentingan. Next. Adapun kelebihan dan kelemahan dari hukum internasional itu sendiri. Yang pertama itu kelebihan. Yang pertama mengatur hubungan antar negara, lalu yang kedua menjadi pedoman global, dan yang ketiga mencegah konflik besar. Saya kembali. Oke, terima kasih Fanya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Novel. Kepada Saudara Novel dipersilakan. Baik, terima kasih Akmal. Saya akan melanjutkan kelemahan dari hukum internasional. Yang pertama itu tidak ada kekuatan memaksa yang kuat. Yang kedua, bergantung pada kesadaran negara
Dan yang ketiga, sering dilanggar negara besar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Nopal. Di sini terdapat kesimpulan dari materi kami, yaitu hukum internasional berperan penting dalam mengatur hubungan antar negara serta menjaga perdamaian dunia. Melalui aturan yang bersumber dari perjanjian, kebiasaan, dan prinsip hukum umum seperti Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, hukum internasional menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena tidak adanya kekuatan yang memaksa negara untuk patuh. Oleh karena itu, keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesadaran dan kerjasama antar negara. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai hukum internasional. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.